warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Patricia dengan NIM 221320003 kelas ID 5A, mata kuliah Asesmen Pembelajaran Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Ayu Puspita Indasari MPD, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Sosial Humaniora Universitas Bina Dharma. Baik, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tingkat kesukaran dan indeks daya pembeda. Baik, yang pertama yaitu definisi tingkat kesukaran. Menurut Azwar mengatakan bahwa tingkat kesukaran butir soal adalah proporsi antara banyaknya peserta tes yang menjawab butir soal dengan benar dengan banyaknya peserta tes. Sedangkan menurut H.J.E. Fernandes, tingkat kesukaran butir soal diukur oleh persentase siswa yang menjawab soal dengan benar. Jika soal mudah, maka indeks kesukaran lebih tinggi. Soal dengan nilai P yang mendekati 0 adalah soal yang sangat sulit. Sedangkan soal dengan nilai P yang mendekati angka 1 adalah soal yang sangat mudah. Indeks tingkat kesukaran yang sangat baik adalah 0,3 sampai 0,7. Nah, sedangkan menurut Wayan Nur Kancana mengemukakan tentang klasifikasi tingkat kesukaran soal yaitu jika nilai P atau persentase tingkat kesukaran soal sama dengan 0,81 sampai 1,00 butir soal mudah sekali. Jika nilai P sama dengan 0,61 sampai 0,80 butir soal mudah. Jika nilai P sama dengan 0,41 sampai 0,60 butir soal sedang. Jika nilai P sama dengan 0,21 sampai 0,40 butir soal sukar. Yang terakhir yaitu jika nilai P sama dengan 0,00 sampai 0,20 butir soal sukar sekali. Nah, tingkat kesukaran adalah proporsi peserta tes menjawab benar terhadap setiap butir soal. Tingkat kesukaran butir tes biasanya dilambangkan dengan huruf P. Tingkat kesukaran harus seimbang atau proporsional, tidak terlalu sukar dan tidak terlalu mudah. Adapun kriteria tingkat kesukaran yaitu 0,00 sampai 0,30 soal tergolong sukar, 0,31 sampai 0,70 soal tergolong sedang, 0,71 sampai 1,00 soal tergolong mudah. Selanjutnya yaitu adapun rumus tingkat kesukaran yaitu P sama dengan B per JS. P itu adalah tingkat kesukaran, B adalah banyaknya responden yang menjawab soal benar, sedangkan JS adalah jumlah peserta atau responden. Selanjutnya yaitu ada daya pembeda. Menurut Dali S. Naga mengatakan bahwa daya pembeda soal adalah kemampuan soal dengan skornya dapat membedakan peserta tes dari kelompok tinggi dan kelompok rendah. Sedangkan menurut Charles D. Hopkins dan Richard L. Antes, indeks daya pembeda soal mengukur bagaimana baiknya sebuah soal membedakan tingkat kemampuan siswa. Indeks daya pembeda soal bernilai min 1,00 sampai 1,00. Makin tinggi nilai D sebuah soal, makin baik soal tersebut membedakan siswa yang berkemampuan tinggi dari siswa yang berkemampuan rendah. Sedangkan menurut Fernandes mengatakan bahwa daya pembeda soal adalah kemampuan memisahkan siswa pandai dan siswa kurang pandai. Sedangkan indeks daya pembeda soal adalah perbedaan persentase dari 27% siswa yang mendapatkan nilai tinggi atau kelompok atas dan 27% siswa yang mendapatkan nilai rendah atau kelompok bawah. Soal yang mempunyai indeks daya pembeda antara 0,15 sampai 0,20 atau lebih tinggi menunjukkan daya pembeda yang lebih baik. Selanjutnya yaitu suatu butir soal mempunyai daya pembeda baik jika kelompok siswa yang pandai menjawab benar butir soal lebih banyak daripada kelompok siswa tidak pandai. Daya pembeda butir soal dapat dipakai untuk membedakan siswa yang pandai dan siswa tidak pandai. Sebagai tolak ukur pandai atau tidak pandai adalah skor total dari sekumpulan butir yang dianalisis. Adapun kriterianya yaitu 0,40 sampai 1,00 soal diterima baik, 0,30 sampai 0,39 soal diterima baik tapi perlu diperbaiki, 0,20 sampai 0,29 soal diperbaiki, dan 0,19 sampai 0,00 soal tidak dipakai atau dibuang. Selanjutnya yaitu adapun rumus daya pembeda.
yaitu DP sama dengan 2 dikali BA dikurang BB per N. BA adalah jumlah jawaban benar pada kelas atas, BB adalah jumlah jawaban benar pada kelas bawah, sedangkan N adalah jumlah siswa. Baik, mungkin ini saja penjelasan materinya. Selanjutnya yaitu ada contoh soal tentang tingkat kesukaran dan indeks daya pembeda. Dapat diperhatikan sebagai berikut. Soalnya yaitu, diketahui hasil uji coba soal sebanyak 5 nomor pada 10 orang siswa. Diperoleh hasil sebagai berikut. Tentukanlah tingkat kesukaran dan daya pembeda. Nah, sebelum kita menentukan tingkat kesukaran dan daya pembeda, terlebih dahulu kita harus mengurutkan nilai siswa yang memiliki skor tertinggi ke terendah, agar kita bisa menentukan kelas atas dan kelas bawah. Selanjutnya, baru bisa kita menentukan tingkat kesukaran dan daya pembeda. Baik, jika sudah selesai mengurutkan skor tertinggi ke terendah, selanjutnya kita akan lanjut ke tingkat kesukaran. Nah, di tingkat kesukaran ini, kita harus menjumlahkan terlebih dahulu jumlah jawaban benar pada soal nomor 1, soal nomor 2, soal nomor 3, 4, dan 5. Jika sudah selesai, baru bisa masuk ke dalam rumusnya. Rumusnya yaitu P sama dengan B per JS. B-nya itu sama dengan 6, yaitu 6 itu dari jumlah jawaban benar pada soal nomor 1. Sedangkan JS itu 10. 10 itu jumlah siswa. Jadi sama dengan P per JS sama dengan 6 per 10 sama dengan 0,60. Soal nomor 2 yaitu sama seperti tadi, P sama dengan B per JS. Jumlahnya 7 dan dibagi 10 sama dengan 0,70. Soal nomor 3, 7 per 10 sama dengan 0,70. Soal nomor 4, 6 per 10 sama dengan 0,60. Dan soal terakhir yaitu P sama dengan B per JS sama dengan 8 per 10 sama dengan 0,80. Jadi dapat disimpulkan bahwa soal nomor 1, 2, 3, dan 4 tergolong soal sedang, sedangkan soal nomor 5 tergolong soal mudah. Nah, selanjutnya yaitu ada daya pembeda. Untuk menentukan daya pembeda ini, kita harus membagi dua terlebih dahulu, yaitu kelas atas dan kelas bawah, sesuai dengan skor yang kita urutkan tadi, yaitu skor tertinggi ke terendah. Jadi, dibagi dua, kelas atas 5 dan kelas bawah 5, karena ada 10 orang siswa. Selanjutnya, kita akan menentukan jawaban benar pada kelas atas dan jawaban benar pada kelas bawah. Pada soal nomor 1, jawaban benar pada kelas atas yaitu ada 4, sedangkan kelas bawah ada 2. Pada soal nomor 2, jawaban benar kelas atas ada 5 dan jawaban benar kelas bawah ada 2. Soal nomor 3 yaitu 4 dan 3, soal nomor 4, 5 dan 1, dan soal nomor 5 yaitu 4 dan 4. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus daya pembeda. Soal nomor 1, DP sama dengan 2 dikali BA dikurang BB per N sama dengan 2 dikali 4 dikurang 2 dibagi 10 sama dengan 2 dikali 2 dibagi 10 sama dengan 4 per 10. 4 dibagi 10 sama dengan 0,40. Soal nomor 2, DP sama dengan 2 dikali BA dikurang BB per N sama dengan 2 dikali 5 dikurang 2 dibagi 10 sama dengan 2 dikali 3 dibagi 10. Jadi sama dengan 6 dibagi 10 sama dengan 0,60. Soal nomor 3, DP sama dengan 2 dikali BA dikurang BB per N sama dengan 2 dikali 4 dikurang 3 dibagi 10 sama dengan 2 dikali 1 dibagi 10 sama dengan 2 per 10 sama dengan 0,20. Soal nomor 4, DP sama dengan 2 dikali 5 dikurang 1 dibagi 10 sama dengan 2 dikali 4 per 10 sama dengan 8 dibagi 10 sama dengan 0,80. Soal yang terakhir yaitu DP sama dengan 2 dikali BA dikurang BB per N sama dengan
2 dikali 4 dikurang 4 dibagi 10 sama dengan 2 dikali 0 dibagi 10 sama dengan 0 dibagi 10, jadi 0,00. Jadi kesimpulannya, soal nomor 1, 2, dan 4 tergolong soal diterima baik, soal nomor 3 tergolong soal diperbaiki, dan soal nomor 5 tergolong soal tidak diterima atau dibuang. Mungkin ini saja penjelasan materi dari saya, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.